Kisah penciptaan Ruh Nur Muhammad. Nur Muhammad merupakan bentuk hakikat Nabi Muhammad SAW seperti cahaya yang sudah ada jauh sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Dia merupakan alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan isinya, serta menciptakan semua makhluk-makhluknya, baik manusia, jin, malaikat, aras, dan lain-lainnya. Ini adalah faham yang dianut oleh ulama-ulama salaf, para waliullah yang telah mukasyafah, dan juga paham ahli sunnah wal jamaah. Dalam sebuah kabar yang dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akbar bab pertama yang ditulis oleh Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang yang disebut Syajaratul Yakin atau pohon keyakinan. Lalu dia menciptakan Nur Muhammad di dalam sebuah hijab yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih. Nur itu berbentuk seperti seekor burung merak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Nur Muhammad yang berbentuk seperti ekor burung merak itu di atas Syajaratul Yakin atau pohon keyakinan. Di sana Nur Muhammad bertasbih di atas pohon itu selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Miratul Hayya atau kaca malu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kaca itu di depan Nur Muhammad yang berbentuk seperti seekor burung merak. Ketika Nur Muhammad melihat apa yang ada pada kaca itu, dia melihat dirinya memiliki rupa yang begitu baik dan bentuk yang begitu indah. Dan karena hal itu Nur Muhammad merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Dari rasa malu itu Nur Muhammad mengeluarkan 6 tetes keringat dari setiap tetes-tetes. Karena rasa malu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari tetes pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetes kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh sahabat Umar bin Khattab. Dari tetes ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh sahabat Utsman bin Affan. Dari tetes keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari tetes kelima Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bunga mawar. Dari tetes keenam Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beras. Setelah itu Nur Muhammad bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 5 kali. Dan dari kelima sujudan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan umat beliau, yaitu salat 5 waktu setiap hari. Di waktu yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menatap Nur Muhammad, maka dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneteskan keringat karena malu. Dari keringat yang menetes dari hidungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat. Dari keringat yang menetes dari wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan aras, kursi, lauh mahfuz, kalam, matahari, bulan, sinar matahari dan bulan, bintang-bintang, dan apapun yang ada di langit. Dari keringat yang menetes dari dadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dari keringat yang menetes dari punggungnya Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di dunia. Dari keringat yang menetes dari kedua alisnya Allah menciptakan umat Nabi Muhammad dari golongan mukminin, mukminat, muslimin, dan muslimat.
Dari keringat yang menetes dari kedua telinganya, Allah menciptakan ruh-ruh orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi penyembah api, termasuk juga ruh orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang munafik. Dari keringat yang menetes dari kedua kakinya, Allah menciptakan bumi seisinya mulai dari timur sampai ke barat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di depanmu wahai Nur Muhammad." Lalu dia melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur, di sisi kanannya ada nur, di sisi kirinya ada nur. Nur-nur yang ada di sekelilingnya Nur Muhammad adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah itu, Nur Muhammad bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70.000 tahun. Dari penjelasan tadi diketahui bahwa Allah menciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad SAW, yaitu dari tetes keringatnya. Dan dari ruh-ruh setiap nabi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh-ruh umat mereka masing-masing. Seperti hanya penjelasan tadi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh-ruh orang mukmin dari umat Nabi Muhammad dari tetes keringat Nur Muhammad SAW. Lalu ruh-ruh itu berkata, "Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah." Kemudian Allah menciptakan pelita yang terbuat dari batu mulia, berwarna merah transparan yang bisa dilihat isi di dalamnya dari luar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bentuk fisik Nabi Muhammad SAW seperti bentuk fisiknya di dunia. Allah Subhanahu wa taala meletakkan bentuk fisik Nabi Muhammad SAW di dalam pelita itu. Di dalam sana, dia berdiri seperti bagaimana seorang mukmin berdiri ketika melaksanakan sholat. Kemudian ruh-ruh para nabi berkeliling di sekitar Nur Muhammad SAW. Mereka bertasbih dan bertahlil selama 100.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap ruh yang ada untuk melihat bentuk fisik Nabi Muhammad yang ada di dalam pelita yang terbuat dari batu akik berwarna merah. Ruh yang melihat kepada Nabi Muhammad SAW, ia akan menjadi khalifah dan penguasa di antara para makhluk di dunia. Ruh yang melihat kening Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi seorang amir atau pemimpin yang adil di dunia. Ruh yang melihat kedua mata Nabi Muhammad SAW, maka akan menjadi orang yang mampu menjaga kalam Allah yang maha luhur di dunia. Ruh yang melihat kedua alis Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi orang yang ahli mengukir di dunia. Ruh yang melihat kedua telinga Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima sesuatu. Ruh yang melihat kedua pipi Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang suka berbuat baik dan orang yang berakal atau pandai di dunianya. Ruh yang melihat kedua pipi Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi seorang menteri di dunia. Ruh yang melihat hidung Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi seorang hakim, seorang dokter, dan orang yang tajam akalnya di dunia. Ruh yang melihat mulut Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang ahli berpuasa di dunia. Ruh yang melihat gigi Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang rupawan di dunia, baik pria maupun wanita. Ruh yang melihat lisan Nabi Muhammad SAW,
maka ia akan menjadi seorang utusan atau delegasi di antara para penguasa di dunia nanti. Ruh yang melihat tenggorokan Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang pemberi pitutur, orang yang memberi nasihat, dan seorang muazin di dunia. Ruh yang melihat jenggot Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang berjuang di jalan Allah di dunia. Ruh yang melihat leher Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi seorang pedagang di dunia. Ruh yang melihat kedua lengan Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi tukang pengurus kuda dan tukang pedang di dunia. Ruh yang melihat lengan kanan Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang ahli bekam di dunia. Ruh yang melihat lengan kiri Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang bodoh di dunia. Ruh yang melihat telapak tangan kanan Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang ahli dalam peruangan atau masalah uang, dan orang yang ahli membordir di dunia. Ruh yang melihat telapak tangan kiri Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang ahli dalam takaran timbangan di dunia. Ruh yang melihat kedua tangan Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang dermawan dan orang yang pandai di dunia. Ruh yang melihat tangan kiri Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang kikir pelit di dunia. Ruh yang melihat tangan kanan Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi seorang koki di dunia. Ruh yang melihat ujung jari-jari kiri Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi seorang penulis di dunia. Ruh yang melihat jari-jari kanan Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi seorang penjahit di dunia. Ruh yang melihat jari-jari kiri Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi seorang pandai besi atau tukang besi di dunia. Ruh yang melihat dada Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang alim, orang yang dimuliakan, dan orang mujtahid di dunia. Ruh yang melihat kuku Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang tawadu, sopan santun, dan orang yang taat pada perintah syariat di dunia. Ruh yang melihat kedua lambung di daerah rusuk Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang berperang di dunia. Ruh yang melihat perut Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang qanaah, mampu menerima apa adanya, dan orang yang zuhud di dunia. Ruh yang melihat kedua lutut Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang ahli ruku dan orang yang ahli sujud di dunia. Ruh yang melihat kedua kaki Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang pandai berburu di dunia. Ruh yang melihat bawah kedua telapak kaki Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang suka berjalan di dunia. Ruh yang melihat bayang-bayang Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi seorang penyanyi dan ahli dalam memainkan gitar sejenis rebab, termasuk beberapa alat musik lainnya. Ruh yang tidak melihat apapun dari Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang Yahudi, Nasrani, orang kafir, atau orang Majusi di dunia. Ruh yang tidak mau menatap apapun dari Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi orang yang mengaku sebagai Tuhan, seperti Fir'aun dan lainnya dari golongan-golongan orang kafir. Dijelaskan pula dalam kitab tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluk untuk melaksanakan sholat sesuai atas bentuk huruf-huruf
pada nama Ahmad, yaitu alif, ha, mim, dan dal. Dan huruf Muhammad, yaitu mim, ha, mim, dan dal, yaitu ketika berdiri seperti huruf alif, ruku seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, dan duduk seperti huruf dal. Dan Allah menciptakan manusia sesuai atas huruf-huruf pada nama Muhammad, yaitu mim, ha, mim, dan za, yaitu kepala dibulatkan seperti huruf mim pertama, kedua tangan seperti huruf ha, perut seperti huruf mim kedua, dan kedua kaki seperti huruf za. Dan sebagai bentuk kemuliaan dan kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, orang-orang kafir tidak akan dibakar di neraka dalam bentuk manusia, karena bentuk manusia tersirat nama Muhammad. Tetapi bentuknya akan diganti pada bentuk babi, kemudian baru mereka akan dibakar dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sumber Kitab Daqaiqul Akbar, bab pertama, dengan judul Penciptaan Ruh yang Agung Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.